Nah, kalau misalkan teman-teman masih inget ya, di update terakhir gue udah membahas mengenai potensi jangka pendek ya untuk Bitcoin ya. Jadi jangka pendek kita sempat membahas, oke, mungkin akan ada another pump untuk Bitcoin ke sekitaran 69 ribuan ya, and then ternyata memang terjadi gitu ya, liquidity hunt ini teman-teman ya, yang gue bicarakan kemarin. Kalau nggak salah sih di area ini ya, 68 sampai 69 ribuan nih ya, ini area liquidity hunt untuk Bitcoin. Dan ternyata memang terjadi ya, kita memang breakout overextend sampai ke area 72.000 ya, 71 akhir di sini 71.800, and then kebanting kembali ke bawah gitu ya. Dan kalau misalkan kalian ada ikutin, kalian udah join VIP group gua, ini gua ada membahas ya mengenai potensi jangka pendek untuk Bitcoin di tanggal 19 Mei ya, sekitar seminggu yang lalu, bahwa Bitcoin kemungkinan akan ngehit area liquidity ini and then kembali terkoreksi teman-teman ya. Nah, kalian bisa lihat nih di sini ya. Dan setelah tanggal 19 nggak lama teman-temannya, tanggal 20-nya kita memang langsung terbang and then langsung teman-temannya langsung kembali terkoreksi gitu ya. Jadi feeling liquidity and then kembali turun lagi gitu untuk Bitcoin ya, sesuai analisa dari VIP group kita. Feeling liquidity and then kembali turun. Jadi kalau misalkan kalian butuh outlook ya, entah itu jangka pendek maupun menengah, untuk kripto gue akan bahas melalui VIP group ini dan kalian bisa join ini gratis. Syaratnya gimana? Kalian tinggal daftar BingX saja menggunakan link yang ada di deskripsi, menggunakan kode referral gua. Kalian bisa tinggal ke bagian copy trade ya. Salah satu persyaratannya adalah kalian copy salah satu trader yang berada di list konservatif trader, trader-trader yang direkomendasikan oleh BingX ya. Kalau misalkan kita follow selama 6 bulan, ini rata-rata ROI-nya masih hijau ya. Ini yang gua tahu sih udah lama sih, ini MFT teman-teman ya. So far selama 6 bulan sampai setahun ya, kita copy juga ini masih dalam hijau teman-teman ya. Jadi dalam 6 bulan terakhir masih stabil, profit 50%, invest 1 juta udah jadi 1,5 juta gitu ya dalam 6 bulan terakhir. Jadi masih oke lah teman-teman ya, cukup stabil. Jadi nggak yang sampai ratusan persen habis itu tiba-tiba turun ratusan persen juga, enggak gitu ya. Apalagi ini sejarahnya udah sampai 6 bulan terakhir. Jadi kalau misalkan kalian udah memenuhi syarat-syarat tersebut, kalian bisa tinggal DM admin aja untuk dimasukkan ke dalam VIP group ini. Dan di video kali ini ya, ini yang bakalan kita bahas teman ya. Apa yang terjadi ya, kan so far kan dari jangka pendeknya itu udah dapat kita ya, bahwa akan ada another liquidity hunt and then another correction happen ya, sesuai dari analisa sebelumnya seperti ini. Lalu nextnya kira-kira apa untuk Bitcoin? Kalau misalkan ngomongin overview besar gitu ya, kita sebenarnya kalau misalkan dibilang bullish memegang kendali, iya gitu ya, iya bullish kembali memegang kendali kalau menurut gue sekitar 55% gitu ya. Dan ini akan meningkat kalau misalkan kalau misalkan ada terjadi satu breakout di atas ini teman-teman ya. Karena so far kalian lihat ya, di sini areanya adalah 73.600 teman-teman ya, lalu di sini ada di 72.800 dan yang di sini 71.700 ya. Jadi so far ya, resistennya ini makin lama apa teman-teman, artinya makin rendah gitu ya resistennya. Itu sebabnya kenapa gue juga nggak bisa over bullish gitu ya secara jangka pendek untuk Bitcoin ya. Yes, bullish masih memegang kendali gitu ya 55%, tetapi ya belum ada konfirmasi ke 70% ya gitu ya. 70% Bitcoin akan kembali bullish dan menuju ke level yang lebih tinggi. Misalkan kalian incer 80.000 atau kalian incer 90.000, itu bisa-bisa aja teman-teman, valid aja secara jangka panjang, apalagi teman-teman ya, apalagi secara jangka panjang. Cuman untuk jangka pendeknya ya, selama Bitcoin nggak berhasil break di atas ini, ya sesuai technical analysis ya, belum ada konfirmasi ibaratnya ya, meskipun memang secara jangka panjang, memang kita itu bullish untuk Bitcoin teman-teman. Dan bahkan di level 60.000, kalau misalkan kalian ingat ya, meskipun kita memang sempat memprediksi 50k teman-teman, area 50k untuk Bitcoin, kalau misalkan kalian ingat ya, ketika Bitcoin menyentuh 60.000, gue tuh ada suruh DCA juga gitu ya untuk beli ya. Sekali lagi kita nggak bisa memprediksi market 100% gitu ya. Kita juga bukan dukun ya yang bisa memprediksi 100% di sini ya. Cuman ya kalau misalkan apakah chance itu masih ada ya, kalau misalnya kita ditanya-tanya chance tersebut masih ada ya, masih teman-teman ya. Apalagi belum ada status bahwa Bitcoin berhasil break di atas 72.000 ke atas ini gitu. Jadi belum ada konfirmasi 70%-nya ya, probabilitas masih mungkin aja gitu ya, sekitar 40%, bahwa bisa aja bahwa 50k ini bisa terjadi lagi untuk Bitcoin. Dan sekali lagi teman-teman ya, bahwa kita harus respect line yang satu ini. Kalian bisa lihat ya, dari tanggal 2 Mei, lalu di tanggal 10 Mei ini ada higher low ya, jadi supportnya makin lama makin tinggi. And then yang ini ya, kalau misalkan kita sentuh lagi ya, ini yang nggak tahu bakalan sentuh atau enggak, tetapi kuncinya selama Bitcoin berada di atas garis putih ini ya, support yang semakin lama semakin tinggi ini,
maka bullish memegang kendali teman-teman ya. Jadi bullish masih memegang kendali selama kita bisa ngehold line yang satu ini gitu ya. Dan kalau misalnya kita lihat selama Bitcoin berarti berada di atas level 65.000 teman-teman ya. Di sini kalau misalnya lihat sekitar 65.000, maka bullish yang memegang kendali. Jadi sama seperti yang sebelumnya nih teman-teman ya. Kalian lihat ya, sebelum breakout besar-besaran ke 72.000, jadi kita masih tetap respect teman-teman ya. Ini di sini 39, and then di sini 41. Di sini 42, lalu di sini 42,5. Jadi makin lama makin tinggi supportnya, and then baru breakout ke atas. Ini yang terjadi sebelum sebelum pump besar-besaran ke level 72.000 untuk Bitcoin, pas Bitcoin ada di level 40.000. Dan yang kita ekspektasikan juga sama saat ini gitu ya, selama Bitcoin bisa maintain support yang makin lama makin tinggi ini ya, so far ya bullish yang memegang kendali pasar secara jangka pendek. Jadi yang harus kita waspadain adalah yang pertama, jika terjadi break di bawah line yang satu ini teman-teman ya. Itu menurut gua sih bearish akan kembali memegang kendali pasar sekitar 55% ya. Yang saat ini 55% bull akan menjadi 55% bear kalau misalkan kita sampai fall ke area ini. Dan kalau misalkan Bitcoin back lagi ke 60k teman-teman ya, 60k level ini menurut gua sih udah 70% gitu ya, bahwa ya chance yang kita bicarakan yaitu Bitcoin ke level 50k teman-teman ya, 50.000 itu bisa aja terjadi teman-teman ya. Kita tidak menutup kemungkinan apapun bakalan terjadi untuk Bitcoin. Nah, jadi paling itu sih teman-teman ya sekilas update untuk gua. Kalau misalnya kalian main jangka panjang, ya sebenarnya nggak ada yang perlu dikhawatirkan ya. Karena sekali lagi ya, target kita itu masih jauh teman-teman ya. Bitcoin 100.000 ya, banyak yang membicarakan di atas 100.000, 150.000, sekitar 2M-an untuk Bitcoin itu masih possible banget di bull run yang satu ini. Apalagi area 69.000 ini ya, secara overview besarnya ini kita baru menyentuh ATH di tahun 2021 gitu ya. Jadi space untuk Bitcoin buat nge-shoot ke atas itu secara jangka panjang masih oke banget gitu ya kalau menurut gue sendiri ya. Di sini kan kita hanya sebagai technical analysis, kita hanya menganalisa ya secara jangka pendek, kira-kira masih belum ada konfirmasi, ya memang betul gitu ya, belum ada konfirmasi. Tetapi kalau misalnya buat diinvest secara jangka panjang ya, menurut gue ya target saat ini sih masih jauh gitu ya. Kita kan lihat deh teman-teman ya, apakah akan terkonfirmasi kembali Bitcoin back ke 72.000 ke atas ini atau tidak gitu ya. Paling itu aja, dan seperti biasa sampai jumpa di next video.